Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami meminta maaf dan berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk ikut berpartisipasi dalam tugas kami memenuhi tugas pembelajaran multimedia di kampus semester 6, Pak. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga saya bisa membantu melancarkan tugas teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika supaya nanti ada kesalahan atau kekurangan, tentunya kita bisa berbagi sama-sama. Sebelum kita membahas pembahasan kita tanya-tanya santai dulu lah, Pak ya. Boleh. Dari Bapak dari mana tadi, Pak? Saya dari Madrasah Sanawiyah Sabil Huda, itu tepatnya di Desa Sanglar, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri ya, juga sama. Itu kalau dari Tembilan sini lewatnya ke Rumbai dulu, terus nanti ke Kilo 8, ke Kota Baru, baru belok kiri arah Pelpijang. Itu nanti ada ketemu desa namanya Desa Sanglar. Ya, sebelum Pulau Pijang. Jadi ada sekolah itu di pinggir jalan ya. Menjelang ke Pulau Pijang itu, kalau udah masuk Desa Sanglar ada sekolah yang lumayan luas lah. Ya, pekarangannya lumayan luas, itu daerah Sanglar namanya Sabil Huda. Itu satu yayasan itu mulai dari RA, MI, MTS dan MA. Jadi berapa jam Bapak dari sana ke sini, Pak? Di perjalanan tadi, Pak? Berapa ya Mas ya? Kira-kira 2 jam ya? 2 jam lah ya. 2 jam, perkiraan 2 jam. Itu udah ngebut itu. Kalau saya sendiri biasanya mau sampai 3,5 jam ya. Kalau saya kan cuma pakai Supra, sama Mas Herbi ini tadi pakai motor besar kan bisa ngebut. Tapi alhamdulillah Pak ya, di jalan tak terjadi apa-apa, syukur alhamdulillah. Alhamdulillahnya tadi kan cuacanya juga cerah, nggak terlalu panas, nggak hujan juga, jadi lancar bisa nyampe sini alhamdulillah. Berarti itu artinya Tuhan mendukung lah acara kita hari ini, Pak ya. Iya. Jadi izin bertanya sebelumnya Pak, Bapak sekitar berapa tahun sudah mengajar di MTS Sabil Huda? Alhamdulillah saya mengajar di sana itu sekitar 3 semester, Pak. Ya, akhir semester ini nanti cukup 3 semester. Jadi baru jalan 1 tahun ya mengajar di sana. Bapak di sana mengajar apa? Kalau awalnya dulu saya gantikan guru yang cuti gitu kan awalnya, karena di sana memang banyak guru itu yang perempuan. Nah, waktu guru itu cuti dia ngambil 3 bulan, jadi saya ngisi gantikan selama 3 bulan. Terus di 3 bulan selanjutnya juga masih menggantikan. Terus setelah itu baru dikasih mata pelajaran SKI itu. Memang basic saya di awal tidak ada sih pelajaran agama, karena dulu saya kan kuliahnya di bahasa Inggris juga. Iya, tapi ya karena permintaan kepala sekolah, kepala yayasan juga yang minta, jadi ya mau nggak mau pelajari apa itu pendidikan agama Islam, dan kita juga belajar gimana cara menyampaikan pelajaran itu kepada anak-anak biar mereka juga tertarik dengan ajaran agama Islam gitu. Baiklah, kita masuki pembahasan aja Pak ya. Untuk yang pertama di sini kami ingin mengetahui gitu, kalau di sekolah MTS Sabil Huda itu ada menyediakan multimedia atau tidak? Multimedia ini yang contohnya gimana ya Bang ya? Bisa kayak komputernya, terus proyektor seperti itu, speakernya juga seperti itu. Kalau dalam satu manajemen madrasah sanawiyah itu ada disediakan itu kayak speaker, ada komputer, bukan komputer, laptop jatuhnya, laptop, printer juga ada printer, terus satu lagi LCD proyektor, ya. Juga selain itu
yang biasa dipakai untuk corong toa itu ada juga, terus ada juga mixernya. Itu terhitung multimedia bukan? Iya Pak, itu sudah mencakup kan. Kalau kita pakai proyektor kan tentu pakai sound system juga seperti itu. Jadi ada gabungan dari gambarnya, suaranya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan multimedia seperti itu Pak. Gabungan dari gambar, suara seperti itu. Tanggung ya. Podcast yang pertama. Izin Pak, jadi tuh dalam proses pembelajarannya kira-kira ada tidak penggunaan kayak gambar gitu, speaker dalam proses pembelajarannya? Apalagi ini kan tentang sejarah ya. Biasanya kan sejarah tuh panjang gitu. Ada tidak di dalam pelajarannya? Jadi ketika mengajar itu kan, ketika mengajar di kelas itu tentunya kita punya target. Pada setiap pertemuan itu kita menyampaikan bab per bab atau subbab per subbab gitu kan. Kebanyakan ketika saya menyampaikan di kelas, tentunya saya pelajari dulu di rumah. Saya cari video-video dari YouTube, atau kalau perlu memang nggak ada video dari YouTube, saya berusaha untuk membuat sendiri. Jadi saya nyari gambar-gambar para semuanya khulafaur rasyidin ya kan, cerita tentang khulafaur rasyidin yang empat, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu kan. Kita ambil fotonya di Google, terus nanti kita edit di aplikasi editing video gitu kan, salah satunya CapCut gitu ya. Terus nanti kita isi suara atau kita cari sound yang sekiranya sesuai dengan materi yang kita sampaikan besok gitu. Atau enggak kita menyimpulkan sendiri materi yang ada di buku, kita bikinkan soundnya terus kita masukkan video. Itu kalau memang tidak ada video yang di YouTube. Tapi biasanya banyak sih video-video di YouTube itu banyak yang menjelaskan tentang siapa itu Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, itu selalu ada. Juga diceritakan sampai perang antara umat Islam melawan bangsa Mongol itu ada juga. Jadi udah, kalau menurut saya sekarang ya, media yang sekarang, YouTube itu memang menyediakan banyak sekali ilmu pengetahuan untuk anak-anak. Enggak cuma di tentang sejarah kebudayaan Islam aja enggak. Karena kadang-kadang juga saya mengajar di kelas lain kayak pelajaran-pelajaran SBK dan segala macamnya, itu juga menyampaikan video-video yang edukatif gitu. Itu aja. Jadi multimedia yang sering Bapak gunakan tuh video Pak ya? Iya Kak. Yang sering saya pakai kalau di kelas itu lebih banyak ke video, karena di situ udah lengkap kan, ada visualnya, ada soundnya juga, terus kita nggak perlu capek-capek menjelaskan, udah ada yang jelas. Iya, membantu ya. Cukup membantu. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Kemudian selanjutnya, apakah ada penggunaan multimedia interaktif di sekolah tersebut? Multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif itu mungkin bisa dijelaskan dulu Pak seperti apa? Multimedia interaktif itu seperti kayak misalkan memberikan timbal balik kepada siswa. Nah, contohnya seperti PPT, kan PPT seperti kayak hanya tampilan gambar dan isi-isi materi itu kan tidak termasuk interaktif. Tetapi ini PPT yang interaktif ialah PPT yang bisa misalkan menimbulkan di dalam PPT tersebut ada pertanyaan, kemudian bisa diklik salah satu misalkan apa ya jawaban, kemudian dia menimbulkan kayak seperti kalau misalkan jawabannya itu benar, efeknya ke emot senang gitu Pak. Wow, jadi multimedianya lebih kayak menampilkan timbal balik kepada siswa gitu. Iya Pak. Kalau selama saya mengajar ini memang belum pernah menggunakan media atau multimedia
sejauh ini pernah saya aplikasikan ke adik-adik itu saya hanya menyampaikan video, jadi lebih kayak ngajak mereka nonton gitu, nonton cerita ini, nonton cerita itu gitu. Nah ketika videonya udah selesai, baru saya tanya secara manual, tanya satu-satu, ayo siapa tadi yang tidur gitu ya kan? Siapa yang tidur? Nah yang tidur kita tanya, tadi ceritanya tentang apa, pada tahun berapa gitu. Jadi ketika ada yang kurang fokus, kita ajak maju ke depan. Nah, kita suruh mereka cerita, entah cerita apapun itu. Kalau mereka tidur, ya kita suruh ceritain mimpinya apa dan segala macam. Biar asik gitu kan? Iya. Daripada dihukum kasihan loh. Udah capek mereka ya kan? Baik Pak, selanjutnya itu ketika misalkan Bapak menggunakan multimedia ini kan, itu bagaimana respon siswanya Pak? Apakah mereka senang atau bahagia atau gimana gitu? Selama ini ketika saya menggunakan multimedia atau mengajak mereka nonton itu semangat, memang semangat, pasti semangat gitu, karena kan nggak nulis gitu loh. Diajak nonton, tapi tetap nulis, harus nulis. Mereka harus menangkap poin-poin apa yang perlu ditulis gitu. Karena dalam menyampaikan video pun nggak melulu kita tonton. Jadi harus kita pause di bagian-bagian tertentu, semuanya menceritakan tentang ini, kita pause dulu, dicatat. Ini bagian pentingnya ini gitu. Silakan dicatat. Terus nanti baru kita lanjutin lagi. Itu lebih, kalau menurut saya ya, menggunakan video itu lebih memudahkan kita juga, pertama. Yang kedua itu anak-anak lebih paham. Ya, anak-anak lebih paham karena dijelaskan serta gambar. Kalau seumpamanya melulu menulis ya kan, nulis semua ditulis, apa hal-hal yang ada di buku kita tulis, terus nanti kita suruh mereka memahami dengan imajinasi mereka sendiri. Kadang yang tidak terbiasa diajak mikir nanti capek mereka. Mending diajak nonton, terus mereka pun semangat ya kan, ilmunya dapat gitu. Berarti sangat efektif sekali Pak ya penggunaan multimedia tersebut. Kalau menurut pendapat saya itu sangat efektif. Jadi untuk kedepannya, ini kan teman-teman calon guru semua nih kan. Ya mungkin nggak semua pengen jadi guru, tapi kalau seumpama diterjunkan ke sekolah harus siap ya. Jadi kita emang harus kreatif. Sebagai guru itu kita kreatif. Kita menggunakan multimedia. Multimedia itu cuma salah satu cara mengajar. Ada banyak hal cara mengajar yang lain kayak secara offline pun bisa kita ajak mereka keluar kelas atau kita ajak mereka menggambar. Iya, tidak bisa dipungkiri loh, pelajaran apapun. Jadi kita maksimalkan apa keinginan mereka. Mereka pengen nyanyi, ayo silakan. Mereka pengen gambar, silakan. Ya kan banyak kan sholawat sekarang yang bisa dinyanyikan di kelas gitu. Itu bukan sesuatu yang tabu kalau menurut saya. Ya. Jadi selain multimedia juga ada banyak hal-hal kreatif yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Iya. Ada ya. Wah enak ini kopinya. Apa ini namanya? Merantau juga Pak. Panam. Kafe Panam. Ya, Parit 6. Parit 6. Oke Pak, nah ini saya bertanya lagi Pak ya. Ingin bertanya, di sana tuh apakah tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam mengimplementasikan multimedia nih Pak? Apakah tantangan Pak? Tantangan menggunakan media dan multimedia dalam media pengajaran ya. Iya. Kalau tantangannya itu karena di sana pelosok ya. Jadi kadang jaringan itu hilang timbul. Itu pertama. Jaringan itu hilang timbul. Jadi saya ngakalinya itu saya dengar dulu
mau kelas berapapun, mau kelas 7, 8 atau 9 pasti mereka ngajak nonton film horor. Nah, horor-horor terbaru tuh mereka update tuh. Karena sekarang ya update kan. Udah scroll TikTok, udah kayak itu, tahu semua film-film terbarunya. Karena pakai mereka sikit ya kan, uang jajan dari mamanya sikit ya. Mereka cuma bisa lihat review-review film di TikTok aja, terus sekalinya di sekolah. Nah itu, Pak nonton ini Pak. Apa yang terbaru Vina ya? Vina. Pak nonton Vina. Ya saya bilang aja lah, jaringan nggak ada, atau paket saya nggak ada gitu ya. Itu tantangan yang kedua sih. Terus yang lain itu mungkin bukan di media sih tantangannya ya. Kayak ketika kita mengajak anak-anak belajar dengan cara yang lain, entah itu nyanyi, main Uno atau segala macam itu, kadang pandangan guru-guru yang lain itu kurang bagus gitu. Padahal kita mengajarkan sesuatu yang baru gitu, yang mungkin seiring perkembangan di zaman nanti bisa diterima model yang seperti itu. Memang terlihat tabu ya kan, nyanyi kok di kelas ya, masa di kelas main kartu ya kan, kayak kita lebih have fun gitu kalau pakai media yang itu. Tapi kalau bisa jangan diaplikasikan dulu ya kan. Bahaya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada peningkatan dari segi mungkin nilai peserta didik mungkin yang sebelumnya tidak menggunakan multimedia, misalnya tadi video, yang mungkin guru pertamanya dengan menggunakan ceramah saja, apakah ada peningkatan ketika Bapak menggunakan multimedia tersebut terhadap pengetahuan ataupun nilai dari siswa yang Bapak ajarkan dengan multimedia tersebut? Kalau peningkatannya ya pemahamannya meningkat, tapi kalau untuk urutan nilai ya itu aja orangnya. Iya, yang juara satu ya itu aja, yang nilainya tinggi ya itu, yang nilainya rendah ya itu udah posisinya masing-masing memang. Nggak gimana ya, kayak apapun cara kita mengajar, tapi kalau memang siswanya dasarnya seperti itu ya tetap di situ-situ aja. Memang pemahamannya bertambah ya kan, ya itu sangat membantu, sangat efektif untuk multimedia kepada siswa menambah pemahaman. Cuman untuk menambah nilai ya tetap wangel. Iya. Karena kan nggak kita nilai dari pelajaran aja kan, dari tingkah laku sehari-hari juga gitu. Kadang kalau diajak nonton mereka ada yang tidur ya kan, ada yang rame gitu, ya tetap aja itu mengurangi nilai juga mereka. Nah, untuk dari Bapak sendiri, apakah pernah mengikuti pelatihan, Pak? Atau pernah mengikuti seminar mengenai multimedia seperti itu, Pak, sebelumnya? Kalau seminar multimedia, saya belum pernah. Iya, belum pernah. Seminar multimedia belum pernah. Memang kalau seminar-seminar yang lain, pelatihan yang lain mungkin pernah ya. Tapi kalau khusus untuk multimedia belum pernah. Dulu pernah juga saya mau daftar pelatihan itu desain grafis. Ya pengen nyoba daftar ke situ gitu. Cuman kayaknya lowongannya udah tutup ya. Mereka kan terpilih juga, ada perwakilannya juga ya. Perwakilan per kecamatan berapa, per kabupaten berapa. Jadi selama saya mengajar ini memang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan multimedia. Baik Pak, sini saya ingin bertanya, apakah ada rencana dan strategi untuk meningkatkan penggunaan multimedia ini di sekolah? Kalau dari pihak sekolah memang belum ada. Ya dari pihak sekolah itu memang belum ada kayak rencana atau keinginan untuk mengembangkan media itu. Tapi mungkin pribadi dari masing-masing guru yang pengen mengembangkan, itu pun dengan cara mereka sendiri.
mungkin saya pengen beli mini proyektor, itu kan yang warna kuning itu. Ya itu masih cita-cita sampai sekarang. Itu asik loh kalau pakai itu, murah ya kan, bisa dikonekin ke handphone, ya kan. Meskipun juga ada sound system, juga ada mikrofon kecil, speaker kecilnya juga gitu. Kalau memang kurang keras nanti kita bisa pakai speaker yang merek Akome atau merek robot yang 100 ribuan itu. Itu enak juga tuh untuk ngajar tuh. Iya, speaker Abik yang kayak di rumah saya itu yang warna biru tuh. Itu bagus tuh, enak gitu. Iya, dia yang tahu soalnya. Itu aja Bang kalau dari saya. Jadi kira-kira dalam dukungan sekolah ini ada tidak Pak terkait perkembangan atau penggunaan terhadap multimedia ini? Tentunya sebenarnya ada, tapi mungkin belum bisa direalisasikan. Pastilah setiap sekolah itu pasti pengen siswanya berkembang, pengen sekolahnya itu terlihat lebih maju gitu, pasti pengen. Cuman kan sejauh ini belum bisa terrealisasi. Biasanya itu masalah dana anggaran, karena dana bos yang turun itu kan sesuai dengan jumlah murid ya, sesuai dengan jumlah murid. Terus itu nanti dari dana bos kita pakai untuk renovasi, untuk perawatan, belum lagi untuk nambah gaji guru ya. Di situ kadang yang dikalahkan tetap ke fasilitas, karena yang fasilitas umum ini memang susah dijaga. Kayak ada itu kemarin fasilitas bola voli itu dipakai berapa kali itu udah hilang. Apalagi barang-barang elektronik ya kan, yang nggak diawasi langsung gitu, itu bahayanya. Itu yang perlu kita pertimbangkan lagi untuk melaksanakan rencana pengembangan multimedia. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya Pak. Bagaimanakah ketersediaan konten multimedia yang sesuai dengan kurikulum dan materi pembelajaran agama Islam Pak? Ya tadi udah terbahas ya, yang saya bilang konten dari YouTube tadi. Memang ketersediaan materi di aplikasi atau di media sosial itu banyak, bisa dibilang cukup bahkan lebih untuk bahan ajar kita di sekolah. Tapi kan kalau di sekolah kita pakai kurikulum juga, kita nggak bisa semuanya kita ambil kita masukin ke anak-anak, nggak bisa. Kita pilah-pilah mana yang sepertinya sesuai dengan pelajaran kita. Terus nanti seumpamanya nggak cukup kita kembangkan lagi gitu, video itu. Teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Facebook ada juga tuh. Sekarang kan banyak konten kreator di Facebook kan, ya. Itu banyak juga video-video edukatif, tapi tergantung kita nyarinya di mana gitu. Slow. Tarik nafas, tarik nafas. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu saya ambil dari di sana kan tadi kendalanya itu internet Pak ya. Nah, kalau pernah tidak Bapak menggunakan atau membuat media pembelajaran itu dengan aplikasi yang tidak menggunakan data offline gitu Pak? Misalnya kan kalau di laptop itu ada PPT-nya Pak. Nah, kalau di PPT itu kan tidak menggunakan jaringan dalam membuatnya. Nah, apakah Bapak pernah menggunakan itu dalam membuat multimedianya Pak? Aplikasi yang offline gitu ya, kayak kita bikin PPT itu ya, PowerPoint ya. Kalau saya malah belum pernah itu. Iya, PowerPoint malah belum pernah, karena kalau menurut saya agak sedikit banyak kerja, agak ribet gitu. Iya. Kalau menurut saya gitu, saya lebih enak pakai CapCut, pakai Canva, pakai ya YouTube langsung bisa gitu, pakai Facebook mungkin lebih enak, lebih simpel. Kalau menurut saya lebih simpel, karena kalau PPT kan kalau kita pakai HP editnya kan susah ya. Harus pakai laptop kan. Kalau menurut saya susah kalau pakai HP.
Iya, laptop punya sekolahan. Jadi kalau sewaktu-waktu saya putus ya pakai. Baiklah Pak, karena di sini kami kuliahnya ngambil jurusan PAI, yaitu jurus keguruan juga kebetulan Bapak juga seorang guru, jadi kami minta sharing atau minta ilmunya ataupun pengalaman dari Bapak supaya untuk kami menempuh nanti kalau kami dapat lowongan di sekolah gitu Pak. Bekal. Bekal ya, pengalaman. Iya. Apa ya? Saya dulu juga nggak tujuan saya memang ngajar, bukan tujuan utama gitu. Memang cita-citanya mulia sih ya, kalau jadi guru ya. Tapi memang bukan cita-cita utama saya. Kalau menurut saya ketika jadi guru itu disuruh apa aja mau. Kan kita masih punya atasan, punya kepala sekolah, punya ketua yayasan. Kalau mereka nyuruh kita apa aja, ya kita berangkat. Gitu. Kalau hubungan kita dengan atasan atau teman sekerja gitu, dimintai tolong apa aja, mau gitu, kita bantu. Nah, kalau hubungan kita sama siswa, yang perlu dibangun itu kepercayaan. Mereka harus percaya sama kita. Pertama, jangan terlalu sering dikasarin. Ya, kalau menurut saya gitu, itu pandangan saya. Memang banyak sih yang punya pandangan kayak anak-anak ini harus dipaksa untuk ini, harus dikasarin, harus dibentak gitu. Tapi kalau menurut saya, mungkin karena saya guru baru ya, baru setahun setengah ini, jadi anak-anak itu enjoy aja gitu. Ketika saya bentak, mereka malah nggak mau gerak. Iya, jadi saya ajak aja mereka, yuk kita semuanya. Kalau di sana tuh ada kegiatan bazar. Bazar itu kita jualan di setiap acara. Yang pertama kali kami buat itu bazar ketika apa kemarin? Butiasda ya? Butiasda. Itu jadi awalnya saya bentak-bentak kan, H-3 itu saya bentak-bentak, malah mereka nggak ada yang mau gerak. Terus H-2 saya bawa ini tuh cemilan sama es. Nah enak itu. Kalau yuk teman-teman kita habis ini ngeluarin meja sama kursi gitu kan. Terus nanti kita suruh 2 orang ini buat beli jajan sama gorengan sama es gitu. Enak mereka kerjanya. Iya. Jadi lebih diajak kerjasama daripada disuruh atau dibentak. Itu lebih enak diajak kerjasama. Itu kalau sama siswa. Kalau sama wali murid, kalau bisa ya, karena kita nggak setiap hari jumpa kan sama wali murid, jumpanya cuma sama siswa. Kalau bisa bangun kepercayaan wali murid juga. Jadi selain sama siswa, kita bangun kepercayaan orang tuanya. Gimana caranya biar anak-anak ini cerita yang baik-baik soal kita gitu. Iya. Biar mereka itu pulang itu ke rumah mukanya nggak masam. Kan ada tuh anak-anak pulang, ngapa nak? Banyak kali tugasnya di sekolah, udah gitu aku dimarahin. Kan nggak enak kita dengarnya kan. Memangnya siapa gurunya gitu. Nanti ditanya, oh, bapak ini, wah nggak enak. Jadi kita kasih mereka sebelum pulang itu kita kasih bekal. Nanti langsung pulang sampai rumah salaman ya sama ibu ya, terus langsung makan dan tidur apa segala macam. Jadi mereka di kepala mereka itu kepikir, wah tadi disuruh bapak ini untuk langsung cium tangan mama, terus nanti mandi, makan dan segala macam. Jadi asik mereka. Mereka pun kalau ditanya mamanya, tadi di sekolah ngapain aja? Tadi sebelum pulang disuruh ini mak sama bapak ini ya. Teringatkan sama orang tua mereka, oh bapak ini gitu. Nanti kalau jumpa di jalan pasti negur itu orang tuanya, iya pasti. Jadi yang pertama itu kita harus siap sedia, mau bekerja sama dengan atasan dan teman sekerja, terus juga bangun kepercayaan siswa, ajak mereka kerja sama. Yang ketiga juga bangun kerja sama wali murid. Itu aja. Sebelumnya Pak, saya minta maaf Pak. Di sekolah Bapak tersebut menggunakan kurikulum apa ya? Kita kurikulum merdeka ya? Iya. Kalau saya kurikulum MTS kami kurikulum merdeka yang
yang itu loh, soalnya ada 35 yang modelnya pilihan ganda, terus nanti iya atau tidak itu ada 10, terus nanti esai 5. Ya setahu saya itu kurikulum merdeka, karena saya juga kurang terlalu paham juga tentang kurikulumnya. Yang jelas apa yang ada di buku saya sampaikan. Tapi kalau menurut saya di bukunya ya kata SP, ya ada juga yang berubah nama. Saya rasa buku yang saya pegang juga berubah dari tahun-tahun dulu saya gantikan bapak-bapak sama ibu-ibu itu, ya bukunya itu aja gitu. Belum berubah ya. Ya katanya kata kepala sekolah gitu kan, kurikulum merdeka gitu. Ya saya nggak tahu juga yang kemana. Belum ada pelatihan di situ kurikulum merdeka. Ya belum ada pelatihan. Berarti dia kurikulum sudah berubah ke kurikulum merdeka, tetapi sistem pembelajarannya yang belum berubah ya? Ya sistem pembelajarannya belum berubah. Memang kata kepala sekolah sudah kurikulum merdeka, tapi ngajarnya ya tetap sama kayak biasanya. Saya selaku mewakili teman-teman saya yang lain, Pak, mengucapkan terima kasih banyak atas respon Bapak terhadap pertanyaan-pertanyaan kami tersebut. Baiklah, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah merespon pertanyaan-pertanyaan kami. Kami doakan semoga apa yang Bapak sharing atau Bapak berikan ilmunya kepada kami untuk kami sendiri bisa bermanfaat dan Bapak mendapatkan amal jariah dari acara hari ini, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih juga sama teman-teman STAI, PAI STAI. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf hanya itu yang bisa saya bantu. Semoga bisa mempermudah belajarnya teman-teman. Dan semoga kuliahnya dilancarkan, segera wisuda. Amin. Baiklah, untuk menutup acara hari ini, Pak, saya meminta maaf apabila ada kata-kata kami yang salah ataupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami ucapkan selamat siang untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.